Jejak Gaib Nusantara. Cerita ini tentang sebuah kampung yang kehilangan bayinya satu persatu. Bukan karena penculikan, bukan karena manusia biasa. Ini adalah kisah tentang Palasik, makhluk terkutuk yang hidup dari darah bayi dan dari ketakutan orang-orang yang memilih diam. Karena di tempat ini, legenda tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu untuk dipercaya kembali. Malam itu, kampung masih terjaga. Lampu-lampu minyak menyala redup dan suara jangkrik terdengar lebih keras dari biasanya. Di sebuah rumah bambu di ujung kampung, seorang ibu terbangun. Bukan karena tangisan bayinya, melainkan karena kesunyian. Ia meraba buayan di sampingnya. Masih hangat, kainnya basah oleh keringat bayi, namun kosong. Tidak ada teriakan. Tidak ada pintu terbuka, tidak ada jejak kaki, hanya bau aneh di udara. Bau darah basi, bercampur minyak kelapa gosong. Saat lampu dinyalakan, noda merah kecoklatan terlihat di dinding bambu, tipis seperti bekas sentuhan jari. Ia menengadah di langit-langit rumah, ada goresan panjang, acak seperti bekas kuku, jeritan memecah malam. Warga berdatangan, namun bayi itu tidak pernah ditemukan. Pagi harinya, darah mengering ditemukan di atap rumah. Dan bau anyir itu datang dari atas, bukan dari tanah. Seorang lelaki tua berdiri paling belakang. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Ia tahu apa yang terjadi, tapi tidak berani mengucapkannya. Karena di kampung ini ada satu nama yang tidak boleh disebut. Dan malam itu, semua orang sadar buayan pertama telah kosong. Dan itu baru permulaan. Sejak pagi itu, kampung tidak lagi sama. Pintu-pintu rumah ditutup lebih awal. Jendela dipaku. Ibu-ibu menggendong bayinya kemanapun mereka pergi. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang berani meninggalkan bayi sendirian. Bayi yang hilang memang tidak ditemukan, namun baunya masih tertinggal di rumah itu. Bau darah basi tidak mau pergi, meski lantai sudah disiram berkali-kali. Bau anyir tetap muncul setiap senja. Seorang dukun tua dipanggil. Ia berdiri di ambang pintu, tidak masuk. Wajahnya mengeras, matanya menatap ke atap. Ada yang melintas di sini, katanya pelan. Bukan manusia. Warga mendesak, meminta penjelasan, meminta nama. Dukun itu menggeleng. Keringat menetes dari pelipisnya. Jangan sebut, ucapnya. Kalau disebut, dia tahu kita takut. Malam berikutnya, seorang ibu lain terbangun. Ia mendengar bayinya menangis. Tangisan pelan, tepat di samping telinganya. Ia meraba buayan. Masih ada. Tangisan itu berhenti. Namun di luar rumah ada suara krek. Krek dari atap bambu. Saat fajar menyingsing, bayi itu masih hidup. Tapi ubun-ubunnya dingin. Dan di halaman rumah, seekor ayam ditemukan mati. Darahnya habis. Tubuhnya kering seperti diperas. Hari itu, orang-orang mulai berbisik. Satu nama beredar tanpa pernah diucapkan. Karena semua tahu kalau bayi kedua menghilang, ini bukan lagi kebetulan. Dan malam baru saja dimulai. Malam ketiga, kampung tidak tidur sama sekali. Obor dipasang di sudut-sudut jalan. Anjing diikat lebih dekat ke rumah. Tidak ada bayi yang dibiarkan sendiri. Namun rasa aman itu palsu. Seorang pemuda sedang ronda ketika ia mendengar sesuatu di atas kepalanya. Bukan langkah, bukan angin. Suara gesekan perlahan seperti kulit basah menyentuh bambu. Ia menengadah dan saat itulah ia melihatnya. Bayangan hitam merayap di atap.
tubuhnya terbalik, kakinya mencengkeram bilah bambu. Tapi kepalanya tidak ada. Pemuda itu ingin berteriak, namun suaranya mati di tenggorokan. Bayangan itu berhenti tepat di atas rumah seorang ibu muda yang bayinya baru berusia 7 hari. Obor tiba-tiba padam. Satu persatu. Dalam gelap terdengar suara napas berat. Bukan dari bawah, melainkan dari atas. Saat obor dinyalakan kembali, bayangan itu sudah hilang. Rumah itu masih utuh, pintunya terkunci. Bayinya masih ada, namun sang ibu menangis tanpa suara. Karena di ubun-ubun bayinya ada bekas sentuhan dingin dan bau darah sangat tipis. Pagi harinya, pemuda itu jatuh sakit. Matanya kosong, bibirnya terus menggumam. Aku melihatnya sejak malam itu. Tidak ada lagi yang berani menyangkal. Yang datang ke kampung ini bukan cerita lama, melainkan sesuatu yang sudah lapar. Dan satu bayi tidak akan pernah cukup. Sejak penampakan malam itu, ketakutan berubah arah. Orang-orang tidak lagi hanya menatap atap. Mereka mulai saling memperhatikan. Siapa yang keluar malam? Siapa yang tidak ikut ronda? Siapa yang rumahnya selalu gelap? Nama seorang perempuan mulai dibisikkan. Ia tinggal di ujung kampung, sendiri, jarang bicara. Tidak ada yang tahu pekerjaannya. Tidak ada yang pernah melihat keluarganya datang berkunjung. Dan sejak bayi pertama hilang, asap dari dapurnya selalu menyala tiap malam. Beberapa orang bersumpah melihatnya mencuci kain bernoda merah di sumur belakang rumahnya. Ketika ditegur, perempuan itu hanya menunduk, tidak membantah, tidak menjelaskan. Malam berikutnya, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia menggendong seorang bayi. Bayi itu tidak menangis, hanya menatapnya tanpa mata. Ia terbangun dengan napas terengah, mulutnya terasa amis. Tangannya basah oleh sesuatu yang lengket. Di luar rumahnya, orang-orang berdiri, membawa obor, membawa parang. Tidak ada tuduhan keras, tidak ada teriakan, hanya tatapan penuh curiga. Dan di tengah kerumunan itu, seorang ibu berbisik dengan suara gemetar. Sejak dia datang, bayi-bayi mulai hilang. Perempuan itu mengangkat wajahnya, matanya merah, bibirnya bergetar. Ia ingin berkata bahwa ia juga mendengar suara di atap, bahwa ia juga bermimpi buruk setiap malam. Namun di kampung ini, ketakutan lebih keras dari kebenaran. Dan malam itu, manusia pertama sudah hampir dikorbankan untuk monster yang belum terlihat mati. Ketakutan membuat orang lupa adat, larangan-larangan lama yang dulu dijaga, kini dianggap terlalu lambat untuk menyelamatkan bayi. Seorang ayah muda menolak pasrah. Bayinya baru berusia 5 hari. Ia tidak mau menunggu hingga malam mengambil giliran. Tanpa izin tetua adat, ia menutup seluruh ventilasi rumah, memasang cermin di langit-langit, menaburkan garam dan abu di setiap sudut. Ia melanggar satu pantangan besar, menyebut nama itu dengan lantang. Malam pun datang, tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Tengah malam, bayi itu menangis keras, tangisan yang tidak berhenti. Ayahnya menggendong, ibunya berdoa. Lalu, tangisan itu berubah, bukan lagi suara bayi, melainkan isakan berat, seperti orang dewasa menahan lapar. Lampu minyak berkedip, cermin di langit-langit retak. Dari dalam pantulan cermin terlihat sesuatu bergerak, bukan di dalam rumah, melainkan di atas atap. Ayah itu mendongak, dan untuk pertama kalinya ia melihat tubuh tanpa kepala merayap terbalik, tepat di atas bayinya sendiri. Ia menjerit, menutup mata. Ketika berani membuka mata kembali, rumah itu hancur berantakan. Garam berserakan, cermin pecah,
Bayinya masih ada, menangis, namun ubun-ubunnya berdarah tipis, dan tubuh kecil itu terasa lebih ringan. Pagi harinya, tetua adat berkata pelan, kalau namanya disebut, dia datang lebih cepat. Dan malam itu, Palasik tahu ada orang yang menantangnya. Pagi setelah kejadian itu, tetua adat akhirnya berbicara. Ia mengumpulkan orang-orang di rumah panggung paling tua di kampung. Rumah yang tidak pernah dipakai kecuali untuk hal-hal terlarang. Wajahnya lelah, suaranya nyaris hilang. Palasik bukan makhluk yang datang dari luar. Katanya, ia lahir dari manusia. Semua terdiam. Ia menjelaskan pelan, seperti membuka luka lama. Palasik berasal dari perjanjian. Perjanjian untuk kekuatan, untuk umur panjang, untuk keselamatan diri sendiri. Namun ada bayaran. Setiap bulan, darah bayi harus diambil. Bukan sembarang bayi, darah dari garis keluarga sendiri. Beberapa orang menunduk, beberapa mulai gemetar. Tetua itu melanjutkan, jika Palasik tidak diberi makan, ia akan mengambil sendiri. Lebih liar, lebih kejam, dan ia akan mencari yang paling dekat dengannya. Malam itu, perempuan di ujung kampung kembali bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di depan cermin. Kepalanya masih ada, namun bayangannya tidak. Bayangan itu tersenyum. Mulutnya merah, tangannya berlumur darah bayi. Ia terbangun sambil berteriak. Di dadanya ada tanda lebam kehitaman, bentuk telapak tangan kecil. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar bukan hanya kampung yang sedang diburu. Kutukan itu sedang pulang ke rumahnya sendiri. Malam itu, kampung tidak lagi bersembunyi. Obor dinyalakan di setiap sudut jalan. Parang dan tombak adat digenggam erat. Doa dibaca, namun tangan tetap gemetar. Tidak ada lagi rumah yang terkunci. Semua orang keluar. Mereka tidak tahu apa yang sedang diburu. Yang mereka tahu hanya satu. Jika tidak bertindak malam ini, bayi berikutnya akan mati. Ronda dibagi menjadi kelompok kecil, menyisir rumah demi rumah, atap demi atap. Hujan turun perlahan. Api obor mendesis, asap menebal. Lalu satu obor padam, disusul yang lain. Gelap datang terlalu cepat. Di tengah kegelapan, terdengar suara napas berat. Bukan dari manusia, bukan dari tanah. Seseorang berteriak, parangnya jatuh di atas pohon pisang. Sesuatu bergelantung, terbalik, tubuhnya hitam, licin, tanpa kepala. Ia bergerak cepat, melompat dari atap ke atap, meninggalkan bau darah yang hangat. Doa berubah jadi jeritan. Orang-orang berlarian, dan di tengah kekacauan itu, perempuan di ujung kampung menghilang. Tidak ada yang melihat kemana ia pergi. Tidak ada yang mendengar teriakannya. Hanya satu hal yang pasti, perburuan itu gagal. Dan kini, yang diburu sedang membawa pulang makanannya sendiri. Hujan berhenti, namun kampung tetap basah oleh ketakutan. Obor dinyalakan kembali, satu persatu. Dengan tangan gemetar, mereka menemukan jejak darah, menetes menuju ujung kampung, menuju rumah perempuan itu. Pintu rumahnya terbuka, tidak rusak, tidak dipaksa. Di dalam, bau darah segar memenuhi udara. Di lantai tergeletak kepala manusia. Matanya terbuka, mulutnya tersenyum tipis. Tubuhnya tidak ada. Orang-orang mundur ketakutan. Beberapa muntah, beberapa menangis. Lalu terdengar suara dari atap. Suara pelan, seperti anak kecil lapar. Semua menengadah. Di atas rumah itu, tubuh tanpa kepala berdiri tegak. Tangannya berlumur darah, perutnya mengembang tidak wajar, dan di antara jari-jarinya terlihat kain bedong bayi. Tetua adat jatuh berlutut.
Itu dia, bisiknya. Palasik, tubuh itu bergerak turun perlahan. Setiap langkahnya meninggalkan bekas darah saat ia berdiri di tengah halaman. Kepala di lantai bergerak. Matanya menatap warga satu persatu. Dan dengan suara yang bukan miliknya sendiri, kepala itu berkata, "Aku hanya menagih janji." Malam itu, tidak ada lagi keraguan. Monster itu nyata. Dan ia pernah menjadi manusia. Setelah malam itu, tidak ada yang berani pulang. Warga berkumpul di lapangan kecil, basah, diam. Kepala itu diletakkan di tengah, ditutup kain putih, namun bau darahnya tidak bisa disembunyikan. Tetua adat berdiri dengan tubuh gemetar. Ia mengaku bertahun-tahun lalu perjanjian itu dibuat bukan oleh satu orang, melainkan oleh beberapa keluarga tua di kampung ini. Perempuan di ujung kampung adalah keturunannya, bukan pelaku pertama, hanya pewaris terakhir. Kutukan itu tidak bisa dibunuh, hanya bisa dihentikan. Caranya satu, perjanjian harus dibayar lunas. Palasik harus diberi darah dari garisnya sendiri. Dengan sukarela, semua mata tertuju pada satu rumah. Rumah seorang ibu tua, anak perempuan satu-satunya, telah menjadi Palasik malam ini. Ibu itu keluar perlahan. Wajahnya kosong, tangannya gemetar. Ia mengangguk tanpa suara. "Biar selesai," katanya pelan. Hujan kembali turun saat ritual dimulai. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan, hanya doa yang patah-patah dan suara sesuatu yang akhirnya menjelang subuh, tubuh tanpa kepala itu jatuh. Tidak bergerak lagi, kepalanya berhenti berbicara. Dan kampung itu akhirnya bisa bernapas. Namun satu hal masih tertinggal. Bau darah yang belum sepenuhnya hilang. Subuh datang tanpa cahaya hangat. Kabut tipis menggantung di kampung itu, seolah menolak pergi bersama malam. Tubuh tanpa kepala telah dikubur. Ritual dinyatakan selesai. Orang-orang pulang dengan langkah lelah. Tidak ada yang bicara tentang apa yang mereka lihat. Tidak ada yang menyebut nama itu lagi. Hari-hari berlalu. Tangisan bayi kembali terdengar. Pintu-pintu mulai terbuka saat senja. Kampung itu terlihat normal. Namun bau darah basi masih muncul sesekali. Biasanya saat hujan turun pelan di malam hari. Suatu malam, seorang ibu terbangun. Bayinya tertidur pulas, napasnya teratur, hangat. Ia tersenyum lega, lalu ia mendengar sesuatu di luar rumah. Suara krek, krek, sangat pelan. Ia menahan napas, mendengarkan. Tidak ada bayangan di atap, tidak ada apapun di langit-langit. Hanya pantulan air hujan di lantai bambu. Namun saat ia menoleh ke dinding, ia melihat bayangan. Bayangan tubuh kecil terbalik. Ia mengedipkan mata. Bayangan itu hilang di dalam buayan. Bayinya bergerak kecil, lalu tersenyum. Senyuman yang terlalu lebar untuk bayi seusianya. Dan di kampung itu, tak ada yang sadar. Kutukan tidak pernah benar-benar diputus. Ia hanya menunggu karena selama manusia masih menyimpan rahasia. Dan ketakutan lebih dipilih daripada kebenaran. Palasik akan selalu menemukan jalan pulang.